تعالى تعالى وتعليم تذكر تذكر والانتفاع والإفادة الصفات الحثرة تمسك بكتاب الله سنة رسول عمل بهما ابتغى مرضاته وصفات من الموت شفينا رسول الله وزجذر مشايخ بركاتهم أسرارهم أنوارهم الدين كل ناس أحاطة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Jawahirul Quran, ayat-ayat jawahir. Jawahirul Quran sampai kepada ayat-ayat jawahir dari surah Ar-Ra'd sekarang. Sebab terakhir kemarin sudah kita selesaikan surah ayat-ayat jawahir di surah Hud. Surah Hud alaihissalam. Sekarang masuk pada surah Ar-Ra'd, ini guruh atau guntur. Kalau barq itu lebih kepada itu kilat cahaya, kilauan cahayanya itu barq. Ada ra'd itu suara guruhnya itu. Sedangkan ada namanya sawa'iq. Sawa'iq itu thunderbolt, halilintarnya itu yang keras, kadang sampai pohon atau apa. Itu thunderbolt kalau orang bahasa Maduranya kan thunderbolt ya. Orang Madura bilang thunderbolt. Madura Barat sana. Thunderbolt. Itu kalau bahasa Arabnya sa'iqah atau sawa'iq. Itu kumpulan ya kilatan ya suaranya. Di surat Ar-Ra'd ini ya, ini menurut keterangan beliau SAW itu dibaca ketika ada orang yang sakratul maut ya, belum antara hidup dan mati ya, itu dianjurkan untuk dibacakan surah Ar-Ra'd ini. Ya memang Yasin juga ada manfaatnya juga ketika dibaca. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Sedangkan yang menafsirkan para ulama itu mautakum di situ ada dua penafsiran. Ada mautakum yakni orang yang qaribul maut, atau ada penafsiran lagi mautakum yang memang orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan disebut juga mauta. Wa min surati Ra'd 19 ayat. Dari surat Ar-Ra'd ini ayat-ayat jawahir. Ayat-ayat permata itu ada 19 ayat yang menunjukkan tentang ma'rifatullah. Itu firman Allah Ta'ala dari mulai ayat 1 sampai ayat keempat di surat Ar-Ra'd. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Ya, alif lam mim ra. Bukan ra ya, bukan. Tapi ra. Seperti Yasin, bukan ya, sin. Karena ya itu kan ada harokat, yang lain kan ditaruh harokat. Ya, sin, yang panjang sekali itu sinnya. 6 harokat, 6 ketuk. Kalau iya-nya kan cuma tobi'i biasa 2 harokat. Ini juga gitu, ro itu kan ada alif, ya apa? Fathah berdiri, fathah panjang. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Ya, alif lam mim ra, satu-satunya alif lam mim ra, yang lain alif lam ra, alif lam ra. Enggak ada alif lam mim shad di surat Al-A'raf. Surah Ar-Ra'd alif lam mim ra.
tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Alkitab. Seolah-olah itu merujuk pada alif lam mim ra, seolah-olah Allah berfirman, ya ayat Quran itu ya terdiri dari alif lam mim ra, itu huruf yang kalian kenal. Kalau kalian memang orang Arab dan itu huruf-huruf Arab, ya kan, tersusun dari alif lam mim ra, alif lam mim. Ya kan kebayang gitu. Alif lam mim zalikal kitab. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Hamim. Kebanyakan merujuk kepada tilka ayatul kitab. Itu ayat dari kitab, seolah-olah menunjukkan bahwa ini loh Quran itu bahasa Arab. Buktinya hurufnya pun huruf-huruf hijaiyah yang kalian kenal. Kalau memang kalian bisa, silakan buat semacam ini. Kalau memang itu huruf-huruf yang kalian kenal. Alif lam mim ra itu salah satu makna dari Fawatihus Suwar, banyak makna lain dan bukan tempatnya sebenarnya kita membicarakan di sini untuk Fawatihus Suwar. Ada mengatakan itu termasuk huruf nauraniyah, huruf-huruf nauraniyah. 14 jumlahnya. 14 yang lain yang tidak disebut yang dipakai di Quran itu cuma 14. Jadi separuh huruf hijaiyah yang dipakai di Fawatihus Suwar kalau antum hitung itu separuh dari seluruh huruf hijaiyah, jumlahnya 14. Karena huruf hijaiyah 28 yang dipakai di Fawatihus Suwar dari awal sampai habis, ha mim nun kaf ya ain shad. Antum hitung itu 14 huruf. Separuh disebut huruf nauraniyah, huruf-huruf nauraniyah. Banyak faedahnya kalau orang yang ngerti rahasia huruf itu. Dan ini siapa yang menulis itu? Alif lam mim dan Al-Baqarah alif lam mim, Al Imran kan alif lam mim lagi. Terus tidak ada Fawatihus Suwar kecuali sampai di Al-A'raf alif lam mim shad. Kemudian setelah Al-A'raf surat Taubat tidak ada, surat Yunus ada alif lam ra, Hud alif lam ra, Yusuf alif lam ra. Itu ditulis, itu semua ditulis Fawatihus Suwar dari awal sampai akhir. Ya, ditaruh di satu Jadi kalau mau berlayar dia cemplungkan di laut, maka mujarab ya, itu masuk di Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu menyinggung di Atiyatul Haniyah di beberapa wasiatnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Masyhad, cicit dari Habib Umar bin Al-Attas radhiyallahu anhum nafa'ana bihim amin. Beliau itu mengatakan di Atiyatul Haniyah itu, siapa yang nulis huruf nauraniyah, istilahnya huruf nauraniyah. Itu ini mulai dari diurut alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim shad, alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam mim alif lam ra, alif lam ra, alif lam ra. Ya, surat Yunus, Hud, Yusuf, terus Ar-Ra'd ini alif lam mim ra, terus ketemu lagi. Terus sampai habis ditulis satu, ada yang mengatakan di batu atau di apa? Kemudian di sungai, di laut ketika mau berlayar itu. Insyaallah mendatangkan apa? Sabab untuk keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak faedahnya itu disebut nauraniyah. Ya, yang bagian azimat itu biasanya hafal. Itu huruf nauraniyah. Itu buat perdukunan nih. Huruf nauraniyah. Banyak faedahnya, bukan hanya itu, banyak kalau ditulis. Ya tapi ya itulah nasibnya kadang orang awam tuh ya. Quran itu cuma jadi jimat lil muttaqin, padahal Quran itu hudan lil muttaqin, bukan jimat lil muttaqin ini tuh. Ya. Alif lam mim ra tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Alkitab. Ya. Itulah ayat-ayat kitab. Yani itulah kabar-kabar yang sudah saya ceritakan. Itulah ayat-ayatnya kitab. Kitab itu dari menafsirkan kitab-kitab terdahulu termasuk Taurat, Injil, kitab-kitab terdahulu. Ya, ini seolah-olah Allah bilang khusus Tuhan. Ini saya ceritakan ayat-ayat kitab itu kepada kalian. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu, dan alladzi unzila alaika, dan yang turun kepadamu ya Muhammad. Quran yang unzila diturunkan. Siapa apa alladzi ilaika kepadamu ya Muhammad min rabbika dari Tuhanmu, al haqqu itulah kebenaran. Ya, itu isinya adalah kebenaran. Maka fa'tasim bih, maka berpeganglah pada Quran itu. Ya, walakin aktsarun nasi la yu'minuna, tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman walaupun itu benar. Kebanyakan manusia tidak beriman pada Al-Quran walaupun itu benar. Kemudian Qala Ibnu Abbas arada bil kitab Al-Quran. Sebagian tadi kan ada penafsiran ayatul kitab itu ya termasuk kitab-kitab terdahulu. Tapi ada yang menafsirkan Ibnu Abbas Alkitab itu adalah Al-Quran. Itulah ayat-ayat Quran. Dan ayat-ayat Quran itu adalah kebenaran. Hadil ayatul kitab, yani Quran, wa hadzal Quran ladzi unzila laki min rabbika huwal haq.
Inilah ayat-ayatnya Al-Quran, dan Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad dari sisi Tuhanmu itu adalah al-haq, itulah adalah kebenaran, meskipun orang-orang kebanyakan tidak mengetahui atau tidak mengimani kebenaran itu. Ini turun tentang kepada orang-orang musyrikin Makkah yang mengatakan tuh Muhammad itu mengucapkan Quran dari dirinya sendiri. Ya. Muhammad itu mengucapkan Al-Quran itu min indih, dari dirinya. Ya. Maka Allah jawab ucapan mereka bahwa Quran itu adalah kebenaran, tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman meskipun sudah dibuktikan. Dan bahkan menantang Quran untuk silakan dibuat semacam Quran atau 10 ayat, 10 surat semacam Quran, fa'tu bi asyri suwari mithlih di surat Hud, juga terakhir di surat Al-Baqarah, fa'tu bi surah. Datangkanlah satu surat saja kalau memang kalian itu belum beriman pada Quran. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amalin. Yang menurunkan Quran itu, yakni Rabbik tadi, Tuhanmu itu adalah Allah. Dialah Allah yang rafa'as samawat, mengangkat langit. Langit 7 lapis langit bighairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, yang kau lihat. Ya, tanpa tiang yang kau lihat. Dialah Allah yang mengangkat langit itu tanpa tiang yang kau lihat. Bighairi amadin tarawunaha. Ya. As-sawari, amadin ini sawari tiang, jamaknya amad, itu jamak, bentuk tunggalnya amud. Amud ini tiang, adimun udumun. Ya. Rasulun rusulun. Ya. Amud. Bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kau lihat. Dan maknanya adalah di sini di beberapa tafsir memang disebutkan itu bighairi amadin itu maksudnya tanpa tiang yang kau lihat, itu berarti menafikan tiang itu. Ya, menafikan tiang itu tadi. Itu makna zahir ayat. Menafikan daripada tiang itu. Ini Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyokong atau menyangganya. Langit itu ibarat jalan sama sakfan mahfudho. Kami jadikan langit itu sebagai sakaf, atap yang mahfudh, yang terpelihara. Maka ibarat atap itu, tapi tidak. Allah ciptakan tanpa tiang. Bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kau lihat. Ya. Dan ada lagi tafsiran lain. Tafsiran pertama bighairi amadin tarawunaha itu berarti tanpa tiang yang kau lihat. Jadi tanpa tiang sama sekali. Karena nafinya itu kepada amad. Penafsiran kedua, menafikannya itu, yang dinafikan itu adalah tarawunaha, tanpa tiang yang kau lihat. Ada tiangnya tapi kau tidak lihat. Menurut riwayat tiangnya adalah Jabal Qaf. Jabal Qaf itu sebagai tiang yang ini, Jabal Qaf yang mengelilingi daripada dunia ini tadi, Jabal Qaf. Tapi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, dalam kalamnya itu menafsirkan ayat ini bahwa bighairi amadin tarawunaha itu maksudnya tanpa tiang, bighairi amadin, tanpa tiang yang tarawunaha, yang kalian melihatnya. Artinya kata beliau, ada tiangnya tapi kalian tidak bisa lihat. Siapa tiangnya itu? Para aulia. Tiangnya adalah para aulia, terutama yang disebut sebagai autad. Di antara ada gutub itu satu orang, ada nujaba atau wakil daripada gutub atau al-wakil, ada 2 orang, ukala, wakilnya gutub. Kanan kirinya ada autad. Autad itu ada 4 orang. Satu di utara, di selatan, di barat, di timur. Autad itu salah satu daripada makom kewalian. Ya. Makna aslinya dari kata watat. Watat itu pasak. Kalau antum tahu kemah, kemah itu kan ada pasaknya ya. Kalau pasang kemah itu ada pasak. Watat itu namanya watat. Watat jamaknya autad. Jadi autad itu pasaknya bumi. Wali-wali autad itu mereka pasaknya bumi. Itu yang disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam bait, salah satu bait qasidah beliau, laulahumu laduktikat jibalun wa ardun litikabil khati'ati. Seandainya bukan karena mereka, akan digoncangkanlah bumi, jibalun wa ardun, gunung-gunung dan bumi ini akan goncang seandainya bukan karena mereka. Kenapa? Litikabil khati'ati, karena diterjangnya dosa-dosa oleh manusia. Seandainya bukan karena Allah melihat para aulia-aulia itu tadi, maka Allah sudah hancurkan, sudah goncangkan gunung-gunung dan bumi-bumi. Maka mereka disebut watat, disebut autad, disebut tiang, pasaknya bumi, pasaknya langit. Ya, sehingga yang dimaksud bighairi amadin tarawunaha, tanpa amad,
tanpa tiang yang kalian lihat. Ada tiangnya tapi kalian tidak bisa melihat. Karena aulia Allah itu Allah tutupi di antara makhluk Allah SWT. Jika kita husnudzon kepada semua orang, mukminin khususnya muslimin, kita husnudzon. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam pada arsy, yang berkuasa. Lalu kita bahas tentang masalah istawa 'alal arsy ini ketika bahas surat Al-A'raf ayat 52, 54 ya. Itu sudah kita bahas tentang istawa 'alal arsy. Jadi Allah berkuasa atas arsy. Ya, kalau arsy saja yang sebegitu besar tunduk pada kekuasaan Allah, bagaimana di bawah arsy, itu maksudnya. Ya, bukan bersemayam dalam arti berdiam seperti orang itu berduduk di atas raja di atas singgasana seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang mujassimah yang menjisimkan Allah. Wasakhara syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Ini Allah tundukkan maksudnya Allah tundukkan untuk kemanfaatan manusia, matahari dan bulan itu. Kullu yajri, ya, matahari banyak sumber kehidupan, panas bumi, ya, belum tenaga surya dan macam-macam dari hikmah matahari. Bulan pun begitu. Bulan itu berfungsi pada pertumbuhan juga di tumbuh-tumbuhan. Ya. Juga untuk menghias daripada langit juga di malam hari, sumber cahaya di malam hari itu bulan. Jadi sakhara syamsa, Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan manusia. Ya. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya itu matahari, bulan, semuanya yajri, berjalan, beredar menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, li ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Waktu maklum, sampai waktu yang diketahui. Itu apa? Hancurnya dunia ini. Ya. Itu makna pertama. Makna yang lain, ajalin musamma itu maksudnya derajatnya, sampai waktu yang ditentukan, maksudnya menurut derajat yang sudah Allah tentukan dalam garis edarnya. Kullum fi falaki yasbahun, semua dalam falaknya itu beredar. Maka ajalin musamma itu maksudnya batas yang sudah Allah tentukan daripada garis edarnya. Kalau bulan itu ya manzilah-manzilahnya. Matahari itu berarti ya garis edarnya matahari itu. Ya. Sehingga ada perihelium, ada aphelium. Ada titik terjauh matahari, ada titik terdekat matahari. Untuk titik terdekat matahari itu musim berdiding itu. Untuk titik terjauh itu, terdekat matahari itu musim panas sekali. Itu semua itu maksudnya ajalin musamma. Pada semua itu beredar sampai pada batas waktu yang ditentukan, yakni garis edar yang sudah ditentukan. Makna lainnya tadi yang disebut di awal. Ajalin musamma itu sampai batas waktu ditentukan, maksudnya kiamat. Sampai hancurnya alam semesta ini tadi. Kemudian yudabbirul amra. Ya. Allah lah yang mengatur, dialah yang mengatur al-amra, segala perkara. Allah yudabbirul amra, ayyaqdihi, memutuskan perkara tadi seorang diri tanpa perlu pembantu. Yufassilul ayati. Jadi Allah itu Rabb as-sama, dia yang mengangkat langit tanpa tiang, dia yang berkuasa di atas arsy, dia yang menundukkan matahari dan bulan, semua berjalan menurut garis edarnya, menurut batas waktu yang ditentukan atau sampai hari kiamat. Dia juga yudabbirul amra, dialah yang mengatur segala perkara. Yufassilul ayati, dia juga yang memperinci ayat-ayat tanda kekuasaannya, baik ayat-ayat yang tunjukkan para nabi atau ayat-ayat yang bermakna tanda kekuasaan yang tersebar di alam semesta ini. Dialah yang memperinci semua itu. Supaya apa? La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Supaya kalian dengan liqa, perjumpaan dengan Tuhan kalian itu, tuqinun, kalian yakin. Supaya kalian yakin akan hari kiamat. Allah menundukkan semua itu supaya kalian yakin akan hari kiamat. Jadi Allah mengabarkan tentang kesempurnaan kudratnya Allah, keagungan kekuasaannya Allah SWT, yang mana dengan izin dialah berdiri langit dan bumi, berdiri langit tanpa tiang, dengan izin dialah ditundukkan matahari dan bulan, ya. Dan juga semua langit, bumi, air, udara, semua ada menurut pengaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana di ayat yang lain Allah juga mengemukakan
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan daripada bumi seperti langit itu juga. Ini 7 lapis juga. Yatanazzalul amru bainahunna. Turun naik perkara di antara langit dan bumi. Keputusan Allah SWT turun naik. Dan juga amal hamba naik dilaporkan. Keputusan Allah diturunkan pada malaikat-malaikat yang berkuasa, yang Allah kuasakan tadi. Yatanazzalul amru bainahunna. Semua perkara turun dan naik antara keduanya, antara langit dan bumi. Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Itu semua Allah tunjukkan semua kekuasaannya itu supaya kamu tahu bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana surat At-Talaq ayat 12. Ya. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan mas samawati sab'u wa ma bihinna wa bainahuma fil kursi ila ka halqatin mulqatin bi atifalatin. Tidaklah 7 lapis langit, juga 7 lapis bumi. Ya. Kalau dibandingkan dengan kursi, yang Allah sebut kursi, kursi samawati wal ard. Kalau 7 lapis langit bumi ini kalau dibandingkan sama kursi itu seperti halqatin, seperti satu mata rantai di ardin falatin, di tanah yang datar, yang lapang, yang luas. Padang pasir yang luas, padang datar yang luas. Langit bumi itu ibarat satu mata rantai, kursi itu ibarat padang yang luas. Nah, begitu juga kursi kalau dibandingkan dengan arasy, kursi yang tadi yang sudah besar itu kalau dibandingkan langit bumi, itu kalau dibandingkan dengan arasy itu kursi itu seperti satu halqah, satu mata rantai dibandingkan dengan makanya arasy itu sering dijadikan simbol kemahakuasaan Allah di Quran. Rabbil arsyil azim, Rabbil arsyil karim. Tuhan penguasa arasy. Artinya kalau Tuhan penguasa arasy, kalau arasy aja yang segitu besar tunduk, begitu agung penciptaan Allah yang begitu agung tunduk pada Allah, apalagi yang di bawah arasy lebih tunduk lagi pada Allah Ta'ala. Ya, arasy itu seperti perkataan Sayyidina Ali, innallaha khalaqal arsya idharan li qudratihi wa laysa mahalan li dzatihi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Allah menciptakan arasy itu untuk menampakkan ibarat kemahakuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Yang Allah mustahil memerlukan tempat. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Bahkan dikatakan wal arsyu la yuqaddir qadrahu illallah. Ada lagi riwayat yang lain, arsy itu tidak ada yang dapat menentukan besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wajah ba'du salam bainal arsy ila azim masila 50 alf sanah. Dikatakan bahwa antara arsy dengan ujung bumi itu perjalanan 50.000 tahun. Yang bi ghairi amadin tarawnaha. Ya, di ayat yang lain Allah itu yumsikus sama antaqa alal ardi. Allah lah yang memegang langit supaya tidak jatuh ke atas bumi. Surah Al-Hajj. Ya. Wala in zalata in amsakahuma, ya. Ya, kalau memang keduanya itu bergeser di tempatnya, siapa yang dapat memegang daripada langit dan bumi itu kecuali Allah SWT. Wasyamsa wal qamar kullu yajri musamma. Semua daripada matahari dan bulan berjalan menurut garis edarnya, menurut waktu yang sudah tentukan. Juga Allah bilang di surat Yasin, wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz alim. Matahari itu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu beredar li mustaqarrin, beredar pada tempat menetapnya. Jadi Quran bilang 1400 tahun yang lalu matahari itu tidak diam, beredar. Dan itu baru ditemukan di akhir. Karena teori heliosentris, ya, itu mengatakan matahari diam katanya, bumi ini beredar. Baru disempurnakan lagi ketika di abad-abad 19 ini baru temukan bahwa ternyata matahari sendiri yang selama ini disangka diam itu ternyata beredar. Dan yang tidak menurut Quran yang ngasih kan, yang berfirman itu kan ya pencipta semua ini, ya dia lebih tahu, dia yang menciptakan. Allah bilang wasyamsu tajri, matahari itu beredar, ya beredar. Sampai akhirnya mereka baru sadar tahun abad 19 bahwa mengatakan bahwa matahari beredar. Terlambat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul aziz. Itulah takdir, itulah ketentuan Allah yang Maha Aziz, Maha perkasa yang tidak terkalahkan keputusannya, Al-Alim, Maha mengetahui. Artinya tidak mungkin semua itu tertata dengan rapi kecuali oleh Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui.
Orang bikin ini aja perlu ilmu. Bagaimana satu jagat raya kalau tidak alim, kalau tidak mengetahui. Dan Allah sendiri bilang, la tasjudu lisyamsi walal qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan pula sujud pada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan mereka. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian betul-betul menyembah kepada Allah SWT, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 37. Ya, juga Allah sudah menyatakan, sudah lalu di surat Al-A'raf ayat 54, wasyamsu wal qamar. Ya, wasyamsu wal qamar wa nujumu musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang semua itu musakhkharatin bi amrih. Semuanya tertundukkan dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan hanya milik Allah lah segala komando, segala perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah lah Tuhan penguasa seluruh alam. Yufasilul ayati la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah menjelaskan semua ayat-ayatnya itu supaya kalian beriman, yakin dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menguasai mencipta segala sesuatu tadi, bukan hanya mencipta, dia yang mengatur semua itu, maka pastilah dia mampu untuk mengembalikan. Berarti kalau Allah kabarkan bahwa ada di mana hari itu dihancurkan semuanya dan dikembalikan semuanya, berarti benar. Karena dia yang mencipta semua. Makanya Allah jelaskan semua itu supaya tujuannya la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya kalian yakin pada hari perjumpaan, hari kebangkitan. Karena logikanya kan gitu. Dia yang membuat semua, ya mengembalikan lagi lebih mudah bagi dia. Kemudian di ayat ketiga, wa huwallazi maddal ardha. Dialah Allah, ya, yang maddal ardha, yang menghamparkan bumi. Ya, ay basataha wa ja'ala fiha rawasiya, dan dialah yang menjadikan, ya, Allah lah yang menjadikan fiha pada bumi itu rawasi. Ya, gunung-gunung. Rawasi itu asal maknanya rosiyah, dari kata rosayarsu. Rosayarsu itu artinya kalau kapal itu berlabuh, berlabuh jangkar. Berlabuh jangkar itu namanya rosah. Ya. Gunung dalam bahasa Quran itu disebut rawasi. Gunung dalam bahasa Quran itu disebut rawasi. Jamak dari rosiyatun. Fa'ilatun fa'ilatani, fa'ilatun fawailu, rosiyatun 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 rawasi. Jamaknya rawasi itu jamak dari rosiyah. Dari kata rosayarsu artinya kapal itu kalau berlabuh jangkar, rosayarsu. Ya. Sebab apa? Bumi ini kan labil, sehingga baru Allah tetapkan, teguhkan dengan adanya gunung. Allah seimbangkan dengan adanya gunung sebagai pasak. Maka gunung itu dalam bahasa Quran disebut rawasi atau rosiyat. Ya. Rawasi, jibalan thabitah. Allah jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Abu Qubais awalu jabalin wudiyal ard. Jabal Abi Qubais itu yang ada di Mekah itu, kata Ibnu Abbas, itu awal pertama kali gunung yang Allah letakkan di bumi ini. Wa anharon, rawasiya wa anharon. Allah jadikan gunung-gunung yang kokoh, menjulang tinggi, yang kuat sebagai pasak bumi itu. Ya. Wal jibala autada. Allah jadikan jibal itu sebagai autad, pasak. Jibal, gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai pasak bumi sehingga tidak bergoncang bumi itu. Antami dabikum, supaya tidak bergoncang dengan kalian bumi itu. Ya. Wa anharon, Allah jadikan sungai-sungai. Ini ja'ala fi anhar, Allah jadikan di bumi itu sungai-sungai. Ada gunung yang tinggi, ada sungai. Ya. Wa min kulli tsamarat ja'ala fiha zawjaini itsnain, dan dari semua buah-buahan Allah jadikan, dari buah-buahan itu ja'ala fiha, Allah jadikan pada tsamarat tadi zawjain, dua pasang, dua sepasang dua buah berpasang-pasangan. Itsnain, zawjain itsnain, berpasang-pasangan. Cuma dia yang tunggal. Semua berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan azwaj, yang menciptakan segala makhluk itu berpasang-pasangan, kullaha, semua makhluk. Wa min anfusihim, bahkan dari diri mereka sendiri juga berpasang-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui itu pun berpasang-pasangan. Orang dulu belum listrik ini, kalau tidak ada plus minus pasang-pasangan tidak mungkin. Ya. Wa mimma la ya'lamun, dari yang mereka tidak ketahui Allah ciptakan berpasang-pasangan semua. Illa dia yang tunggal. Illallahul wahidul qahar, kecuali Allah yang maha tunggal, semua berpasang.
Illallahul wahidul qahhar. Dari Allah SWT. Wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn itsnain. Yughshil lailan nahar. Dia menutup siang dengan malam, malam dia tutup dengan siang. Ya. Subhanallah ya azza wajalla, maha suci Allah. Ya, dia tutup siang dengan malam, malam dengan siang. Yughshil lailan nahara. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yatafakkarun, yang mau berfikir, yakni merenung sehingga menjadikan semua itu sebagai dalil bagi keesaan dan kemahakuasaan Allah SWT. Dan tafakkur itu maksudnya adalah tasarruful qalbi fi talabi ma'anil asya. Tafakkur itu adalah membolak-balikan pikiran dan hati. Itu mana tafakkur itu adalah membolak-balikan pikiran dan hati untuk mencari hakikat dari segala sesuatu. Itu tafakkur. Maka semua itu terdapat tanda kebesaran Allah hanya bagi orang-orang yang mau tafakkur. Yang tidak tafakkur ya tetap saja lihat hewan-hewan, lihat tumbuh-tumbuhan, tumbuhan ya tumbuhan. Sudah, tidak ada. Ya, tidak ada. Itu apa namanya? Makom orang-orang yang pemula seperti kita, ya, menjadikan semua itu dalil bagi Allah. Adapun orang yang sudah sampai usul kepada Allah, maka dari Allah mereka kepada makhluk. Sebelum melihat makhluk, yang mereka lihat dulu adalah penciptanya. Orang-orang yang sudah usul. Adapun kebanyakan orang seperti kita, ada baru lihat makhluk dulu, baru tahu penciptanya. Dari khalik, ya, dari makhluk ke khalik. Kalau orang yang sudah usul, sudah bako, itu dari khalik ke makhluk. Orang yang fana, lebur dari Allah, sampai dia tidak merasakan semuanya ini karena tenggelam dalam Allah, maka dia khalik. Bagi orang yang lebur ini, khalik itu hijab dari semua makhluk. Tapi bagi kita lebih rendah lagi, makhluk hijab dari khalik. Bagi orang yang sudah bako, sudah kekal, bako tetap dengan Allah, maka la makhluk menghijab dia dari khalik, wala khalik menghijab dia dari makhluk. Sehingga orang yang sudah sampai aulia yang sudah itu bergaul dengan apa? Makhluk itu sama, tidak terhijab dengan khalik. Dan makhluk pun tidak menghijab dia dari khalik, pun tidak menghijab dia untuk bergaul dengan yang sudah bako, sudah melampaui makom fana dan sudah bako mencapai kondisi hal yang terakhir, itu makom ridho yang sudah terakhir daripada makom 10 makom dari aulia itu tadi. Ya mudah-mudahan bagaimana kita diberi rezeki untuk mengetahui ilmu-ilmunya para wali, ya jangan ilmunya saja, mudah-mudahan kita bisa merasakan, amin ya rabbal alamin. Karena itu ilmu dzauq, itu ilmu cita rasa, bukan untuk diketahui. Tapi hanya yang tahu itu hanya orang-orang yang merasakan. Makanya ilmu aulia itu disebut ilmu adzwaq, ilmu dzauq, ilmu cita rasa. Bukan ilmu sekedar tahu, sekedar kognitif. Enggak? Fil ardi qita'un mutajawiratun. Dan di bumi, ya, di bumi qita'un terdapat, ya, bongkahan-bongkahan mutajawirat yang saling berdekatan. Di bumi itu terdapat bagian-bagian yang saling berdekatan, berdampingan bahkan. Ya. Mutajawiratun. Ya. Wa jannatun, juga terdapat kebun-kebun, min a'nabin, daripada kebun anggur, wa zar'un, tanam-tanaman. Zar'un ini lebih kepada tanam-tanaman pokok seperti gandum, beras. Wa nakhilun, nakhil yakni pohon kurma. Tamar itu buahnya, nakhil itu pohonnya. Wa nakhilun, ya, pohon kurma atau kebun-kebun kurma. Sinwanun, wa sinwanin, yang sinwan yang bercabang, wa sinwan yang tidak bercabang. Semua itu yusqa bima'i wahid, semua disirami dengan air yang satu. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, dan kami lebihkan sebagian dari tanaman-tanaman tadi ala ba'din atas sebagian tanaman yang lain fil ukul dalam rasa. Kami lebihkan sebagian lagi di atas sebagian yang lain dalam rasanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yaqilun, bagi orang-orang yang berakal, yang mengerti akan kebesaran Allah. Jadi di bumi itu ada qita'un mutajawirat. Bongkahan-bongkahan tanah yang mutajawirat, yang berdekatan. Ya, bagian-bagian tanah yang berdampingan.
Dan semuanya itu ya, bukan hanya kebun tanah yang berdekatan, ada jannat, kebun-kebun. Kebun anggur sebelah kebun apel, sebelah kebun kadang-kadang bersebelahan kebun-kebun tadi itu. Dari aknab, dari anggur dan sebagainya. Dari zara bersebelahan lagi dengan sawah yang menghasilkan padi, gandum, zara itu yang kepada makanan pokok, nakhil, kurma. Bahkan ada tanaman yang bercabang, sinwan, ada ghairu sinwan, ada yang tidak bercabang. Ada yang rasanya begini, rasanya begitu. Nufaddil ba'dhu ala ba'dhin fil ukul. Kami lebihkan satu atas yang lain dalam hal rasa. Tapi semua itu yusqa bima'i wahid. Yang aneh itu semua disirami dengan air yang sama, tapi bisa macam-macam. Semua airnya sama. Tanahnya kadang berdampingan, mutajawirat. Kadang berdampingan tanahnya. Ya tapi tetap nggak ketukar. Mangga ya mangga. Padahal tanahnya sama, airnya sama. Nah itu terdapat ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yakilun tadi dan kaumin yukinun yang yakin atas kebesaran. Kaum yuminun yang beriman pada Allah, yukinun yakin akan berjumpa dengan Allah, yatafakkarun termasuk kaum yang mau berpikir, dan yakilun yang mau memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wallahu a'lam. Itu panjang ayatnya itu nanti di apa? Di surat Ar-Ra'd itu masih ayat 8 sampai 17. Baca dulu lah. Ini sampai mana?